Oke, pada kesempatan kali ini saya akan informasikan cara setting client server aplikasi Fingerspot Personal. Untuk cara settingnya sendiri harus memperhatikan 2 poin utama yang nanti akan saya informasikan. Yang pertama, pada saat instalasi database MySQL servernya harus menggunakan opsi client server. Yang kedua, untuk pengaturan jaringan di komputer servernya harus menggunakan pengaturan yang statik. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Untuk pengaturannya sendiri secara realnya harus menggunakan minimal 2 komputer, tetapi karena saya hanya ada 1 komputer, jadi untuk perangkat yang satunya saya gunakan virtual Windows. Jadi komputer utama yang saya gunakan sebagai server, lalu virtual Windows-nya sendiri saya gunakan sebagai klien. Untuk langkah yang pertama, saya mulai dulu dari komputer servernya. Untuk instalasinya kurang lebih sama seperti instalasi pada umumnya, tetapi nanti di poin instalasi database-nya akan saya rubah pengaturannya. Lalu untuk proses instalasinya, ini saya percepat untuk mempersingkat waktu. Pada poin instalasi ini, pastikan untuk instalasi database-nya sudah terchecklist. Lalu next. Selanjutnya akan muncul pengaturan database servernya seperti ini. Untuk penggunaan client server, pada poin atau mungkin opsi servernya, saya gunakan yang persen saja. Karena jika menggunakan yang persen, penggunaannya akan lebih fleksibel. Dalam artian, nanti untuk database-nya sendiri bisa diakses oleh semua PC atau mungkin semua klien yang terhubung dalam satu jaringan yang sama. Dan tidak harus menggunakan awalan IP tertentu, seperti opsi di atasnya. Lalu untuk portnya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu, klik tombol OK. Lalu pastikan muncul pesan install database sukses. Oke, untuk instalasi aplikasinya sudah selesai. Langkah berikutnya, saya akan mengatur pengaturan jaringan di komputer server ini menggunakan pengaturan jaringan yang statik. Lalu kenapa harus menggunakan pengaturan statik? Fungsinya agar komputer kliennya sendiri dapat mengakses database di komputer servernya dengan lebih mudah, karena untuk pengaturan jaringannya tidak selalu berubah-ubah, terutama untuk IP address-nya. Lalu silakan setting pengaturan jaringannya sesuai dengan jaringan yang ada di tempat Anda. Poin utama dalam mengatur jaringan di sini adalah IP address-nya, karena melalui IP address ini, nanti komputer kliennya dapat mengakses database di komputer server. Untuk pengaturan jaringan di komputer servernya sudah selesai. Langkah berikutnya, saya akan mengatur pengaturan koneksi database-nya. Silakan buka aplikasinya. Pada tampilan ini adalah poin utama kedua agar pengaturan aplikasi klien servernya dapat berjalan dengan baik. Silakan klik tombol default dulu. Setelah itu, untuk servernya kita isikan IP address yang sebelumnya kita setting, atau mungkin IP address dari komputer itu sendiri. Untuk portnya pastikan sudah benar. Untuk inputan yang lain biarkan standar aja. Setelah itu kita uji koneksinya. Jika pengujian koneksinya sudah berhasil, silakan klik tombol OK. Setelah itu buka aplikasinya lagi, lalu registrasikan. Oke, untuk registrasinya sudah selesai. Ini tampilan awal aplikasinya. Untuk pengujian aplikasinya, saya input beberapa data pegawai. Saya langsung impor aja. Oke, ini terdapat 3 pegawai. Seharusnya nanti pada komputer kliennya atau mungkin aplikasi yang di komputer kliennya ada juga 3 data pegawai tersebut. Langkah berikutnya, saya akan melakukan instalasi dan juga pengaturan database di komputer kliennya. Ini saya menggunakan aplikasi VirtualBox dan juga masih menggunakan Windows 10. Untuk proses instalasinya kurang lebih sama seperti tadi.
Pastikan untuk install database MySQL-nya itu tidak terchecklist atau mungkin tercentang, karena untuk database-nya sendiri, kita akan menggunakan database dari komputer server. Tetapi jika kedepannya dibutuhkan juga untuk install database di komputer klien ini, nanti juga bisa diinstal secara manual. Jadi nanti komputer kliennya bisa menggunakan dua database. Yang pertama database lokal di komputer kliennya sendiri, atau mungkin menggunakan database dari komputer servernya. Oke, untuk instalasi aplikasinya sudah selesai. Langkah berikutnya akan saya setting komputer klien ini atau aplikasi yang di komputer klien ini agar bisa terkoneksi dengan database yang ada di komputer servernya. Langsung saja buka aplikasinya. Silakan klik default dulu. Untuk inputan servernya, silakan inputkan IP address dari komputer servernya. Untuk database-nya tetap sama untuk port dari komputer servernya sendiri. Jadi secara tidak langsung untuk pengaturan database di komputer kliennya harus sama persis seperti pengaturan database di komputer servernya. Setelah itu silakan cek koneksinya. Tetapi sebelumnya akan saya cek dulu dari sisi jaringannya apakah sudah terkoneksi dengan baik ke komputer servernya atau mungkin belum. Untuk pengetesannya saya menggunakan aplikasi command prompt. Langsung aja ketikkan ping IP address dari komputer servernya. Jika hasilnya reply seperti ini, berarti untuk koneksi ke komputer servernya harusnya sudah berjalan dengan baik. Jika pengujian koneksinya sudah berhasil, silakan klik tombol OK. Lalu buka lagi aplikasinya. Jika muncul tampilan login seperti ini, untuk koneksi ke database komputer servernya sudah berhasil. Setelah masuk ke tampilan awal aplikasinya, saya akan langsung coba cek di menu pegawai. Seharusnya sudah ada 3 data karyawan baru, karena ini adalah database dari komputer server sendiri. Selanjutnya saya akan coba menambahkan juga untuk jam kerja lalu jadwal kerja. Apakah nanti di komputer servernya akan tertambah juga secara otomatis atau tidak. Oke, ini sudah saya tambahkan. Saya tambah data pegawai juga. Lalu saya kembali lagi ke aplikasi yang di komputer servernya. Saya refresh dulu menunya. Oke, ini datanya juga sudah masuk, berarti database antara komputer server dan juga komputer kliennya sudah terhubung dengan baik. Lalu untuk aplikasi kliennya sendiri bisa lebih dari satu ya. Misal satu untuk HRD, satu untuk bagian keuangan, satu untuk admin IT-nya, dan ada beberapa aplikasi lagi juga bisa. Tetapi jika aplikasi kliennya lebih dari satu, saran saya disetting juga untuk privilege atau mungkin hak aksesnya. Jadi tidak tercampur-campur antara orang yang harus mengakses menu ini atau mungkin hanya bisa akses menu ini, tapi dia juga bisa akses menu yang lainnya. Oke, cukup sekian informasi dari saya. Terima kasih.